Oke, langsung saja kita lanjutkan lagi alur cerita spoiler episode selanjutnya. Setelah Xiaoyan keluar dari kamar, tatapannya menyapu sekeliling. Ada sebuah taman yang dipenuhi dengan banyak bunga yang indah. Sudahkah kamu bangun? Suara indah yang jelas tiba-tiba terdengar saat mata Xiaoyan menyapu. Ketika dia menoleh, ada seorang wanita berpakaian merah yang duduk di dalam kebun. Dan dia kemudian dengan cepat berjalan ke arah Xiaoyan. Namaku Tang Huo'er. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Salam untuk Nona Tang. Xiaoyan mengungkapkan senyum ketika dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Jangan panggil aku Nona Tang. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Huo'er. Kamu dapat dianggap sebagai penyelamatku." Tang Huo'er melambaikan tangannya dan dengan cepat menjawab. Tang Huo'er ini yang tidak memiliki kesombongan memberi Xiaoyan kesan yang cukup baik. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. "Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah mengatakan kepadaku untuk membawamu kepadanya setelah kamu bangun. Aku pikir kamu berniat untuk mencarinya, bukan? Dalam hal ini, aku akan menyulitkan Nona Huo'er." Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab, "Ikuti aku." Kemudian, Tang Huo'er membawa Xiaoyan ke sebuah aula besar. Ketika mereka masuk ke aula, sudah ada begitu banyak murid bersenjata dari Burning Flame Palace. Tatapan Xiaoyan sejenak menyapu. Tang Zhen duduk di kursi pemimpin. Di sampingnya ada dua tetua mengapit. Xiaoyan memberi salam kepada kepala lembah Tang. "Teman muda Yan Xiao, bagaimana pemulihanmu?" Mata Tang Zhen menyapu Xiaoyan. Senyum di wajahnya juga meningkat saat dia bertanya, "Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja." Xiaoyan tersenyum. "Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan 3 perubahan misterius langit api, bukan?" Suara tua acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Mata Xiaoyan melirik dan itu suara pria tua yang duduk di samping Tang Zhen. Kemudian Xiaoyan perlahan mengangguk. "Aku adalah tetua ketiga dari Burning Flame Valley, Wu Chen. Meskipun kamu telah membantu kepala lembah menyempurnakan feel bodhisatta api, namun 3 perubahan misterius langit api tidak akan lolos keluar sesuai dengan aturan." "Seperti yang diharapkan." Xiaoyan dengan dingin tertawa dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berjalan dengan lancar. "Tetua ketiga, aku telah berjanji pada teman muda Yan Xiao. Apakah kamu mencoba untuk membuat menelan kata-kataku sekarang?" Wajah Tang Zhen tenggelam saat dia bertanya. "Kepala lembah, mohon jangan marah." Tetua kedua di samping perlahan membuka mulutnya. Dia tiba-tiba melirik ke arah Xiaoyan. Apalagi teman muda ini yang bernama Yan Xiao pada akhirnya belum mengungkapkan wajah aslinya. Tang Zhen juga kaget mendengar kata-kata ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan penglihatannya, dia secara alami telah melihat upaya Xiaoyan untuk sengaja menyembunyikan penampilannya. "Tetua kedua telah melebih-lebihkanku. Hal yang wajar jika aku memiliki lapisan pelindungan lain saat berkeliaran. Karena tetua kedua tidak menyukainya, aku akan menghapus penampilanku." Xiaoyan sedikit tersenyum. Tangannya mengusap wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Semua orang yang hadir, termasuk Tang Zhen, terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan yang lebih muda setelah dia memulihkan penampilan aslinya. Tetua kedua menatap tajam ke arah Xiaoyan, matanya menyipit. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, "Sebelumnya, aku secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara dataran tengah. Baru-baru ini, keributan terbesar di wilayah itu terkait dengan dendam antara seorang pemuda yang tak dikenal dengan papilun angin petir. Terlebih lagi, pemuda ini telah menyerang Gunung Petir sendirian, mengalahkan Feng Jing'er dan pergi. Pemuda itu bernama Xiaoyan." Tetua kedua berbicara sambil tertawa lembut. "Aku pikir bahwa Xiaoyan dan Yan Xiao seharusnya satu dan sama, bukan?" Semua orang di aula segera terkejut ketika mereka mendengar kata-kata tetua kedua. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi banyak tatapan. Dia hanya melirik tetua kedua. "Aku memang Xiaoyan, tapi apa hubungannya dengan ini? Yang aku lakukan hanyalah mengganti namaku." Xiaoyan terlalu malas untuk repot-repot dengan dua orang tua yang berisik ini. Matanya menatap Tang Zhen di kursi pemimpin.
Kepala Lembah Tang, aku telah datang ke sini untuk 3 perubahan misterius api langit. Tolong katakan sesuatu. Jika kamu merasa bahwa teknik ini adalah rahasia dari Burning Flame Valley, yang kamu butuhkan adalah mengucapkan kata dan Xiaoyan akan segera pergi. Jika aku benar-benar mengucapkan kata-kata itu, aku akan dicap orang yang tidak dapat dipercaya di masa depan. Tenang, aku pasti akan menepati janjiku. Tang Zhen melambaikan tangannya. Ekspresinya berangsur menjadi dingin saat dia melirik kedua tetua di sampingnya. Aku sudah memutuskan tentang masalah ini. Kalian berdua tidak perlu menyulitkan Xiaoyan. Menurut peraturan lembah, murid inti dapat memperoleh 3 perubahan misterius langit api setelah melewati tes. Oleh karena itu, jika Xiaoyan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum sesuai dengan aturan lembah. Suara Tang Zhen mengandung ketegasan di bagian akhir. Dua tetua saling bertukar pandang. Setelah ragu sejenak, kedua tetua akhirnya menggertakkan gigi. Masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Karena masalah ini terlalu serius, aku secara pribadi akan menjadi pengujinya. Jika Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran di tanganku, masalah 3 perubahan misterius langit api akan diputuskan oleh kepala lembah. Aula besar segera sedikit tenang setelah kata-kata ini terdengar. Puncak level Douzong, jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka adalah pengganggu. Sungguh tak terduga, tetua kedua dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Tang Zhen dengan samar tertawa, suaranya terdengar mengandung ejekan. Jika kepala lembah merasa bahwa tetua kedua tidak sesuai untuk bertindak, izinkan aku untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiaoyan bahkan berhasil membunuh tetua Pavilion Angin Petir Utara. Aku pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Tetua ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya. Xiaoyan sedikit mengurutkan kening saat melihat Wu Chen. Kekuatannya sebanding dengan Fei Tian yang berada di level Douzong bintang 8. Kepala lembah Tang, karena tetua ketiga Wu Chen bersikeras menjadi penguji, kami akan melakukan apa yang dia katakan. Tempat ini terlalu kecil. Kami akan memulai tes di luar. Selain itu, aku pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan hal ini. Tetua ketiga melihat sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu, dia memimpin berjalan keluar dari aula. Di sebuah lapangan luas di luar aula, sudah banyak para murid serta tetua Burning Flame Valley telah berkumpul. Tentunya ada Tang Zhen serta putrinya. Saat ini, Xiaoyan telah berdiri di tengah lapangan. Ekspresinya tenang. Tetapi douqi di tubuhnya mulai perlahan melonjak, tatapannya menatap Wu Chen di satu sisi. Sementara itu, Wu Chen dengan lembut maju selangkah. Sebuah douqi yang luar biasa megah, merah menyala melonjak keluar dari tubuhnya. Apakah kamu sudah siap? Xiaoyan dengan lembut mengambil 2 langkah mundur. Douqi mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Segera, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, "Serang!" Wu Chen tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah maju dan tubuhnya langsung menghilang. Xiaoyan menyipitkan matanya. Cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya langsung bergetar. Pang, tinju merah api muncul dengan cara aneh, namun tinjunya hanya menabrak bayangan. Bayangan? Ini seharusnya gerakan 3000 petir bukan? Wajah Wu Chen tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah pukulannya sia-sia. Tubuh Xiaoyan baru saja muncul di sekitar beberapa puluh meter, namun suara angin dengan cepat menerjang di sebelah kirinya. Bergerak ke kanan, telapak tangan merah menyala, segera menyapu dadanya. Tapak angin murni. Peng, tapak tangan berbalik dan menabrak pinggangnya. Tubuh Xiaoyan langsung terbang mundur, memaksanya untuk berguling-guling di udara. Jejak darah samar hadir di sudut mulutnya. Menggosok jejak darah di sudut mulutnya, Blaze Lotus Heart Flame dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan yang tersembunyi yang memasuki tubuh Xiaoyan. Setelah itu, dia menatap Wu Chen dan tertawa. Lagi. Wu Chen terkejut ketika dia melihat Xiaoyan. Tapak angin murni adalah teknik tertinggi Burning Flame Valley. Sepertinya aku juga perlu sedikit lebih serius. Wajah Wu Chen berangsur-angsur berubah serius saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Tangannya yang besar dan merah menyala juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, sinyal api seperti douqi perlahan melonjak di bawah kedua kakinya. Aku ingin melihat
Apakah gerakan 3.000 petir lebih kuat daripada langkah batu penghancur langit dari Burning Flame Valley? Segera, kaki kanan Wuchen yang tertutup api tiba-tiba menginjak tanah dan menghilang. Gerakan 3.000 petir Xiaoyan dilepaskan hingga batasnya dan menimbulkan beberapa bayangan. Peng, sosok manusia merah menyala dengan kejam menabrak bayangan dan bayangan segera hancur. Tanpa menunggu, ledakan Sonic sekali lagi menyebar. Sosok manusia merah menyala seperti roket naik ke udara. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Xiaoyan. Kecepatan yang luar biasa. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia melirik sosok merah yang mendekat dalam sekejap. Penguasa hitamnya dengan cepat muncul dan langsung menebas. 6 penguasa mengeliri tubuh 6 api bersama. Tangan besar merah menyala Wuchen dengan kejam menabrak penguasa, sementara douchinya melonjak. Peng, kekuatan gelombang tabrakan menyebar melalui udara dengan cara seperti kilat. Setelah itu, kedua sosok terbang mundur. Akhirnya mereka bertabrakan dengan tembok yang menjulang di sekitar aula. Peng, dinding di belakang Xiaoyan membentuk lubang besar. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan menggosok jejak darah di sudut mulutnya. Lagi, Xiaoyan melangkah maju. Suaranya sekali lagi bergema. 5 pertukaran telah berlalu. Tubuh Wuchen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menginjak tanah. Teknik Dongmu tidak buruk, itu sangat kuat, namun kesenjangan antara kekuatan kita terlalu besar. Namun jika kamu hanya memiliki keterampilan ini, sepertinya kamu tidak akan dapat bertahan dari 5 pertukaran tersisa. Suara Wuchen baru saja terdengar saat kakinya sekali lagi dengan kasar menyerbu ke depan. Xiaoyan refleks menggunakan gerakan 3.000 petir. Namun meskipun begitu, cakar Wuchen masih mampu meraih tubuhnya, merobek pakaiannya, dan menyebabkan bekas darah muncul. Tubuh Xiaoyan bergegas mundur sekali lagi, dia menarik tubuhnya. Ada 5 bekas luka darah di sana, ditutupi dengan warna hitam pekat. Jelas, dia telah terluka oleh tapak angin murni Wuchen. Refleksmu tidak buruk, namun lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Wuchen secara acak membuang potongan kain. Dia melirik Xiaoyan yang dengan cepat menarik diri. Ekspresi Xiaoyan sedikit muram. Memang ada terlalu banyak kesenjangan antara Doujong bintang 8 dengan Doujong bintang 1. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar aku akan kesulitan bertahan tanpa menggunakan api teratai kemarahan Buddha. Kali ini aku akan mengakhiri sepenuhnya. Mata Wuchen dengan tenang memperhatikan Xiaoyan. Kakinya sekali lagi terangkat sebelum dia tiba-tiba menembak. Xiaoyan dengan cepat menarik mundur. Dengan lambaian tangannya, pecahan batu menjadi bubuk yang menyebar, menyebabkan pandangan seorang menjadi sangat kabur. Setelah itu, cahaya perak muncul saat dia melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri? Tubuh Wuchen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu singkat. Setelah itu, tangan besarnya dengan kejam menghantam punggung Xiaoyan. Kekuatannya yang besar membuat Xiaoyan terbang mundur, jatuh ke tanah 100 meter jauhnya. Tubuh Wuchen sekali lagi bergerak dan sudah muncul di samping Xiaoyan. Setelah itu, dia meraih lehernya dan perlahan mengangkatnya. Akui kekalahan. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. 9 pertukaran. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara. Wuchen langsung terkejut sebelum dia bisa pulih. Xiaoyan yang lehernya telah dia sambar sebelumnya segera mengeluarkan ledakan dan menghilang. Tubuh avatar, ekspresi Wuchen berangsur-angsur berubah menjadi suram. Dia akhirnya meludahkan 2 kata dari mulutnya. Aku memang telah meremehkanmu. Masih ada 1 pertukaran terakhir. Kali ini, aku pasti tidak akan menahan diri. Ekspresi kejam melintas di mata Wuchen. Cahaya merah terang berulang kali melonjak keluar dari tubuhnya. Dominasi tapak iblis api. Segera, tangan raksasa yang ditutupi oleh cahaya merah menyala dengan kejam menembak ke arah Xiaoyan. Mengangkat kepalanya, senyum dingin juga perlahan muncul di wajah Xiaoyan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Setelah itu, sebuah teratai api 3 warna muncul di depan mata semua orang. Ini kekuatan api surgawi? Tang Zhen mengungkapkan ekspresi kaget di matanya. Teratai api 3 warna tampaknya menyembunyikan kekuatan penghancur yang menakutkan. Sementara itu, Wuchen akhirnya mengungkapkan tampilan tak percaya untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin? Kekejaman di matanya menjadi lebih intens.
Douji yang agung di tubuhnya mendesing saat cahaya merah melonjak di tangannya yang sangat besar. Ada segel api merah misterius yang samar-samar hadir di sana. Dominasi tapak iblis api. Iblis api menyerang dunia. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat cahaya merah menyala melayang di atas kepalanya. Karena kamu tidak ingin memperbolehkanku memiliki waktu yang mudah, aku akan membuatmu membayar harga untuk itu. Tangan Xiaoyan tiba-tiba berayun dan teratai api 3 warna tiba-tiba menembak. Sementara itu, Wu Chen mengeluarkan raungan marah saat teratai api melesat. Segel dominasi iblis api. Segera, segel api merah misterius bersinar terang sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Itu bergegas dengan cara seperti kilat. Tang, dua kekuatan bertabrakan, badai energi yang menakutkan menyebar. Berputar cepat dengan kasar berayun pada tubuh Xiaoyan dan Wu Chen. Segera, keduanya mengeluarkan seteguk darah segar, tubuh mereka terbang mundur, menciptakan bekas luka sepanjang ratusan meter di tanah sebelum perlahan-lahan berhenti. Setelah keduanya dikirim terbang, badai energi yang menakutkan mulai meningkat. Api melonjak, menyebabkan suhu tempat ini meningkat. Gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar dari badai. Wajah Tang Zhen menjadi sangat tegas, tidak ada yang mengharapkan menjadi keadaan seperti ini. Hanya untuk sebuah tes. Tetapi hal yang diciptakan seakan-akan berusaha menghancurkan seluruh Burning Flame Valley. Kaki Tang Zhen perlahan melangkah maju. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan badai energi. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya, dan garis ruang yang sangat besar muncul. Pergi, tangan Tang Zhen mengepal. Badai energi yang berputar dengan cepat, berangsur-angsur berhenti. Akhirnya, itu didorong kuat sebelum dilemparkan ke dalam garis retak hitam gelap. Mata Tang Zhen menunduk saat dia berdiri di langit. Setelah itu, mereka berhenti di tempat di mana Xiaoyan dan Wu Chen mendarat. 10 pertukaran berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah. Wajah menyedihkan Wu Chen terkejut ketika dia mendengar suara Tang Zhen. Segera, dia menggertakkan giginya dengan enggan. Dia tidak berharap bahwa dia akan kalah pada generasi yang lebih muda. Mata Tang Zhen meluncur pada Xiaoyan. Dia tersenyum sedikit dan suaranya menjadi lebih ramah. Karena Wu Chen telah kalah, sesuai aturan, 3 perubahan misterius langit api seharusnya menjadi milikmu. Selamat. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Terima kasih, Kepala Lembah Tang. Tang Zhen melambaikan tangannya dan menjawab. Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku hanya memberikan sedikit bantuan kali ini. Baiklah, ikuti aku. Tang Zhen kemudian berbalik dan memimpin jalan ke daerah dalam lembah setelah berkata. Kang Huer segera mengikuti. Di belakang mereka, Xiaoyan ragu sejenak sebelum buru-buru mengejar. Beberapa saat kemudian, setelah melewati jalan batu, di kejauhan sudah ada sebuah bangunan di hutan hijau subur. Ada 3 kata besar yang terlihat samar-samar di gedung itu, Aula Teknik Dou. Setelah tiba di depan pintu Aula Teknik Dou, 3 tetua langsung melompat turun dari gedung. Tetua, silahkan buka pintu. Tang Zhen melambaikan tangannya. Segera, tangan 3 tetua membentuk banyak segel misterius pada saat bersamaan. Banyak cahaya merah menyala bergegas keluar dari tangan mereka dan menembak ke arah pintu. Suara berderit terdengar ketika pintu yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Memasuki aula, Tang Zhen membawa Xiaoyan ke lantai 3 sebelum mereka berhenti di tengahnya. Di depan mereka ada cahaya merah berkeliaran. Jari Tang Zhen dengan cepat menekan cahaya dan perlahan-lahan menghilang. Akhirnya, itu mengungkapkan bola kristal warna merah seukuran kepala. Ini adalah kristal warisan Burning Flame Valley. Tidak hanya metode latihan lengkap dari 3 perubahan misterius langit api di dalamnya, tapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman dari kepala Burning Flame Valley selama beberapa generasi. Terima kasih banyak. Xiaoyan menghirup napas dan menengkupkan tangannya ke arah Tang Zhen. Baiklah, letakkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya, dan kamu akan dapat memperoleh warisan paling lengkap 3 perubahan misterius langit api. Xiaoyan mengangguk dan perlahan berjalan ke depan. Kedua tangannya dengan lembut ditempatkan pada bola kristal. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya baru saja memasuki bola kristal, namun tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Ledakan dahsyat terpancar di kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepalanya seperti air pasang.
Tang Zhen dan Tang Huo'er yang berada di samping Xiaoyan menjadi terkejut karena perubahan ini. Pantas, Tang Huo'er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja ingat Xiaoyan mengatakan kepadanya bahwa dia merasa 3 perubahan misterius langit api sangat cocok untuknya. Seolah-olah teknik ini dibuat khusus untuknya. Tatapan terkejut di mata Tang Zhen juga berangsur menghilang. Ekspresi menyesal menggantikannya. Jika orang ini adalah murid dari Burning Flame Valley, itu akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti leluhur saat itu. Leluhur? Tang Huo'er di samping sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata ayahnya. Tang Zhen tersenyum. Dia melihat Xiaoyan yang telah tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Leluhur ini adalah pendiri Burning Flame Valley. Namun karena banyaknya waktu yang berlalu, banyak orang melupakan ahli puncak ini yang pernah mengguncang seluruh benua. Apakah leluhur ini sangat kuat? Tang Huo'er bertanya dengan agak ingin tahu. Dia sangat kuat. Menurut apa yang aku tahu, ada 5 ahli utama di benua Douchi selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Douchi. Leluhur Burning Flame Valley adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari level legendaris Doudi. Tang Zhen perlahan berkata, suaranya mengandung kekaguman. Doudi? Ekspresi kaget juga muncul di wajah Tang Huo'er. Siapakah 4 ahli utama yang tersisa? Tang Zhen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab. Karena sudah lama sekali, aku tidak dapat mengingat dengan jelas nama-nama mereka. Namun, 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya. Klan Gu, Klan Hun, dan Menara Phil. Wajah Tang Huo'er terkejut. Dia segera bertanya dengan cara yang aneh. Bagaimana dengan leluhur itu? Faksi dari mana dia berasal? Mungkinkah sekte bunga atau sekte penguasa langit? Tang Zhen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga beberapa ketidakpastian di antara alisnya. Orang ini sepertinya tidak termasuk faksi top apapun di dataran tengah. Namun aku masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya. Menurut catatan dalam buku leluhur, dia disebut Xiao Xuan. Tang Huo'er mengumamkan kata-kata itu di dalam mulutnya. Tiba-tiba dia melirik Xiaoyan yang matanya tertutup. Nama keluarga Xiaoyan juga adalah Xiao. Mungkinkah dia berhubungan dengan leluhur Xiao Xuan ini? Tang Zhen juga kaget ketika dia mendengar ini. Namun dia segera tertawa terbahak-bahak. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao. Berdasarkan apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang terkait dengan leluhur ini? Tang Huo'er menjulurkan lidahnya. Dia hanya berbicara secara sembarangan. Tentu, dia tidak akan begitu serius. 1 hari telah berlalu, namun tubuh Xiaoyan tetap diam seperti patung tanpa melakukan gerakan apapun. Bola kristal terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, membarangi aula sampai tampak seperti siang hari di dalamnya. Kenapa dia masih belum selesai? Waktu itu, warisanku hanya bertahan 1 jam. Tang Huo'er mendukung pipinya dengan tangannya sambil melihat Xiaoyan yang tidak bergerak. Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman di dalam bola kristal. Namun Xiaoyan telah memilih untuk menyerap semuanya. Tang Zhen samar-samar menjelaskan sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, cahaya merah di bola kristal telah menghilang dengan cepat. Sesaat kemudian, kedua mata Xiaoyan bergetar dan perlahan-lahan terbuka. Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati. Xiaoyan jelas menyadari bahwa dia mendapat manfaat dengan menerima warisan seperti ini. Tang Zhen hanya melambaikan tangannya. Metode pelatihan lengkap 3 perubahan misterius langit api harus benar-benar berada di kepalamu, bukan? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Karena kamu telah mendapatkannya, ayo pergi dari sini. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menyelusuri lorong. Xiaoyan dan Tang Huo'er mengikuti di belakang. Suasana hati Xiaoyan sangat menyenangkan saat dia meninggalkan aula teknik Dou dan merasakan udara segar bertiup ke arahnya. Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini Xiaoyan akan pergi. Jika ada bantuan apapun yang kamu butuhkan di masa depan, kamu dapat datang dan mencariku. Xiaoyan segera menengkupkan kedua tangannya dan berbicara.
Tang Jian punya niat untuk menahan Xiaoyan, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela napas. Aku pikir kamu harus memiliki beberapa urusan penting, namun kamu harus ingat untuk tidak membocorkan 3 perubahan misterius langit api. Kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang tidak memahami situasi. Setelah mengatakan ini, sosok Xiaoyan naik ke udara dan dengan cepat terbang menuju pintu keluar Burning Flame Valley.